Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pangestu dari kelompok 4. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama Rehanisya, Indah Permatasari, Sri Nurhati Ritonga, Nabila Syafira, serta Rahayu. Di sini kami ingin membahas tentang tugas kelompok, yaitu hukum acara perdata dengan tema buku ketiga perikatan dengan dosen pengampu Dr. Yetniwati SHMH serta Ibu Nurmalia Dewi MPD. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu mengenai pengertian serta sumber perikatan yang akan dijelaskan oleh Indah Permatasari. Kepada Indah dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum dalam perikatan. Nah, di dalam ilmu hukum perdata, perikatan itu adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak satu itu memiliki sesuatu. Nah, hukum perikatan itu merupakan hubungan antara dua pihak di lapangan itu dengan kekayaan. Nah, di mana pihak kreditur itu berhak atas suatu prestasi dan pihak debitur kewajiban untuk memenuhi hal-hal tersebut. Nah, perikatan ini juga menghubungkan hukum antara dua orang atau dua pihak yang didasarkan berhak menuntut suatu hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain juga berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Berlanjut, pihak yang berhak menuntut suatu dinamika atau si piutang itu, sedangkan pihak yang berkewajiban itu memenuhi tuntutan dinamika debitur. Inilah penjelasan dari materi saya. Untuk materi selanjutnya itu akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya mengenai unsur-unsur hukum perikatan yang akan dijelaskan oleh Rehanisya. Kepada Rehanisya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur hukum perikatan. Nah, unsur-unsur dalam hukum perikatan itu, yang mana dalam doktrin ilmu hukum dikenal ada 3 unsur dalam membuat suatu perikatan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya unsur esensialia. Selanjutnya itu ada yang namanya unsur naturlia. Dan yang ketiga itu unsur aksidentalia. Nah, pada hakikatnya, ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur pada pasal 1320 dan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, esensialia ini unsur yang mutlak dan harus ada bagi terjadi perjanjian, dan tanpa unsur ini, perikatan ini tidak akan pernah terjadi. Nah, bahwa unsur ini merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu perikatan, dan tanpa keberadaan unsur ini, maka perikatan yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda. Nah, dan karenanya itu menjadi tidak sejalan dan tidak sesuai dengan kehendak para pihak. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rehanisya yang telah memaparkan materinya yang cukup bagus. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan perikatan yang akan dijelaskan oleh Rahayu. Pada Rahayu dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan hukum perikatan. Jadi mana tujuan utama hukum perikatan ini untuk menciptakan keadilan dan kapasitas hukum dalam hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan adil, sehingga mereka dapat memahami dan mengandalkan hak serta kewajiban tersebut. Nah, selain itu, hukum perikatan ini juga mendukung aktivitas ekonomi dengan menyediakan aturan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penghentian perjanjian. Dengan adanya kepastian hukum, orang-orang lebih percaya diri dalam bertransaksi tanpa takut disalahgunakan. Nah, dalam kehidupan sosial, hukum perikatan ini juga membantu menjaga hubungan yang harmonis antara individu maupun kelompok. Aturan yang jelas ini dapat mengurangi konflik dan memastikan setiap pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Sekianlah penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahayu yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya mengenai objek dan subjek perikatan serta sistem perikatan yang akan dijelaskan oleh Nabila Syafira. Pada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan subjek hukum
perikatan. Dalam hukum perikatan ada dua hal utama yang perlu dipahami, yaitu subjek dan objek perikatan. Objek perikatan adalah sesuatu yang menjadi kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut pasal 1234 KUHP Perdata, objek ini bisa berupaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya ada subjek perikatan, yaitu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu kreditor dan debitur. Kreditor adalah pihak yang berhak menerima prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang wajib memenuhi. Baik, selanjutnya yaitu sistem hukum perikatan. Pasal 1320 KUHP Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu tidak ada paksaan, tidak ada kekeliruan, dan tidak ada penipuan. Yang kedua ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu orang dewasa, tidak di bawah pengampu. Dan yang ketiga ada suatu hal tertentu, yaitu objek, jelas, ukuran, berbentuk, dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila Syafira yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya dan yang terakhir yaitu adalah macam-macam perikatan serta berakhirnya suatu perikatan tersebut yang akan dijelaskan oleh Sri Nurtati Ritonga. Kepada Sri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai macam-macam hukum perikatan. Nah, hukum perikatan di Indonesia memiliki beberapa sumber yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak. Yang pertamanya itu perikatan bersyarat. Dalam perikatan bersyarat ini tertulis dalam pasal 1253 sampai 1264 KUH Perdata. Yang kedua yaitu perikatan dengan ketetapan waktu ketentuan. Perikatan ini tertulis dalam pasal 1268 sampai 1271 KUHP Perdata. Dan yang terakhir yaitu perikatan yang boleh memilih atau alternatif. Perikatan ini tertulis dalam pasal 1272 sampai 1277 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu berakhirnya suatu hukum perikatan. Hukum perikatan mengatur hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kewajiban dan hak berdasarkan suatu perjanjian atau peristiwa hukum. Namun, perikatan tidak berlangsung selamanya. Ada berbagai cara yang menyebabkan suatu perikatan berakhir ataupun hapus. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, ada beberapa macam perikatan berakhir, yaitu yang pertama pembayaran, tertulis dalam pasal 1381 KUHP Perdata. Yang kedua yaitu novasi, yaitu pembaruan utang, tertulis dalam pasal 1413 sampai 1424 KUH Perdata. Yang ketiga yaitu kompensasi atau perhitungan hutang, tertulis dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata. Yang keempat yaitu pembebasan hutang, tertulis dalam pasal 1434 KUH Perdata. Dan yang kelima yaitu musnahnya objek perikatan. Hal ini tertulis dalam pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata. Dan yang terakhir yaitu kadaluarsa. Hukum ini tertulis pada pasal 1967 KUH Perdata. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok yang telah kami sajikan, yaitu mengenai hukum perikatan. Nah, hukum perikatan itu merupakan bagian penting dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum dalam bidang kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak dan pihak lain memiliki kewajiban. Sumber hukum perikatan di Indonesia berasal dari perjanjian dan undang-undang. Dalam perjanjian terdapat unsur esensial, naturalia, dan akdetalis yang perlu diperhatikan. Tujuan utama hukum perikatan adalah menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antar pihak. Perikatan memiliki objek dan subjek. Terdapat berbagai macam perikatan seperti perikatan bersyarat dengan ketetapan waktu dan alternatif. Perikatan dapat berakhir karena berbagai sebab termasuk pembayaran, novasi, kompensasi, pembebasan utang, musnahnya objek perikatan, dan kadaluarsa. Memahami hukum perikatan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena mengatur berbagai perjanjian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang bisa kami jelaskan mengenai buku ketiga yaitu perikatan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.